sami ya. Kita muliain Tuhan. Hai, salam semuanya, warga kerajaan Allah dan kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa dimanapun Anda berada. Saya berada di hijaunya Jakarta, tepatnya ada di tengah-tengah Jakarta, di Taman Menteng, Taman Suropati ya. Kalau saya melihat suasana seperti ini, saya tuh seperti ingat lagi waktu Tuhan pertama kali bawa saya ke sebuah taman yang berpohon rindang. Kalau ini kan dikit ya, pohon-pohon besarnya. Kalau saat itu Tuhan bawa saya ke pohon yang banyak sekali, rindang luar biasa, hijau, semerbak, tapi tidak menakutkan. Dan sekarang saya ada di sini, sepertinya saya kembali diingatkan Tuhan bahwa Tuhan memberikan tempat yang indah nanti kelak di sana. Nah, saudara terkasih, bersama saya Lucy Daiva di Lucy Daiva Channel. Nah, saudara, hari ini saya akan berjumpa dengan ibu senior, kakak yang berjumpa di dalam Kristus Yesus. Jadi beliau ini adalah seorang yang luar biasa Tuhan pakai untuk melayani dia. Dan beliau adalah istri seorang legendaris dalam hal perfilman. Karena kebetulan saya juga berkecimpung di dunia perfilman, persinetronan, dan permusikan. Dan saya sempat kenal dengan beliau, walaupun hanya kenal tidak lebih intim. Dalam arti mungkin lebih tepatnya saya tahu, cukup kenal tapi tidak mengenal. Ya, kenal karena waktu itu beliau turun khotbah di sebuah gereja dan akhirnya saya kenalan. Nah, saudara terkasih, beliau saat ini yang akan saya jumpai adalah seorang wanita Laskar Kristus yang dahsyat. Saya akan ngobrol panjang lebar ya, biar orang tahu siapa sih sosok ini. Jadi orang nggak lihat beliau adalah istri dari ini aja, tapi kita harus lihat seorang sosok pribadi wanita ini yang Tuhan pakai luar biasa. Kalian harus ikutin saya, bagaimana nanti kita akan bercerita panjang lebar, bagaimana akhirnya beliau bisa menjadi sangat militan dan mencintai Tuhan Yesus, berjalan, bekerja, dan saya lebih banyak juga belajar dari beliau. Kita akan berjumpa dengan istri dari almarhum Junaidi Salat. Ini dia, Ibu Junaidi Salat, Ibu Eli Salat. Shalom Ibu. Shalom. Wow, kejutan nih, kejutan. Haleluya. Surprise. Habis nanam padi di mana, Bu? Biasa habis pulang pelayanan nyantai dulu, Amin, duduk ya. dulu baca-baca buku dulu. Amin. Aduh, luar biasa tempatnya ya, Maknya ya. Saya Ya. kayaknya kita berkemah aja di sini. Ngadem buat santai-santai sih lumayan. Amin, Enak, amin. ya. Maknya sapa dulu dong saudara-saudaraku di Lucy Daiva Channel, Mak. Ya, halo, shalom semua saudara yang ada di channel Lucy Daiva yang selalu setia ya. Mantep nih Lucy Buat Daiva Tuhan. nih ya. Selalu Begitu mencari. berkarya terus ya. Amin. Karena memang harus setiap orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan banyak berperkara, dia harus menyaksikan Amin. cinta kasihnya ya. Haleluya. Jadi jangan lewatkan channel Lucy Daiva. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan, juga anak-anak Tuhan yang mengalami mujizat demi mujizat. Ya, haleluya. Nah, ini dia Eli Salat, dari istri dari Bapak Junaidi Salat, bapaknya para murtadin di Indonesia ya. Saya beruntung sekali sih, Maknya pernah kenal beliau di tahun sebelum Covid. Oh iya. Jadi waktu itu Babe habis sharing firman sebagai pengkhotbah di gereja GBI Sunter, Mak. Oh di iya. Nah, Kami juga jadi sering di sana. jadi pas turun saya nunggu, Mak. Saya tuh kan memang paling nggak suka orang dikerubungin, saya ikut kerubungin. Jadi Nunggu lowongnya dulu. nunggu semua udah pada pulang, saya diam, saya tungguin gitu. Karena ngerasa dulu saya jadi artis sering dikerubungin. Iya. Jadi nggak mau kayak gitu gitu. Nah, saya duduk aja tungguin, saya liatin, udah selesai semua baru saya jalan. Salam, Pak. Iya. Nah, saya ngobrol-ngobrol. Nah, pada saat itu Lucy memang lagi bermasalah karena masih kehilangan anak yang kedua. Ngobrol-ngobrol gini, Bapak, saya kagum sama Bapak. Waktu itu kan Lucy lebih banyak lihat di YouTube aja, Mak. Pengen dong, Pak, di mana tempat ibadahnya orang-orang Islam. Dulu Lucy nggak tahu Martadin kan, taunya orang Islam, bekas Islam karena dulu saya gini gitu. Oh, kamu ex Islam? Iya, Pak, gitu. Oh, dia kasih tuh, Mak, alamat. Kamu tinggal di mana? Di Sunter. Diarahin lah yang di Kelapa Gading punyanya Fadil.
Iya, iya, gitu. iya. Tapi kamu bisa juga ke daerah Ini ya daerah tempatnya emak tuh yang pusat, daerah pusat. daerah pusat. Kamu kalau yang hari Kamis kalau nggak salah waktu itu ya, ke sana ya katanya. Ya udah, tapi karena Lucy pikir lebih dekat sana. Nah, singkat cerita Covid berlalu, tapi Lucy juga sudah terus tiba-tiba mendengar bapak meninggal ya. Iya. Dan itu membuat saya, aduh saya belum sempat dimuridkan beliau, pengen banget juga kenal dengan beliau. Tapi akhirnya Tuhan tuh dahsyat dan baik, kita bertemu di sebuah pelayanan yang sama walaupun lewat Zoom ya, Mak. Iya. Saya kesaksian, Mak membagikan firman, di situ, waduh saya kenal bapaknya, istrinya nih gitu loh. Terus saya kejar, saya cari nomor teleponnya beliau dan kita berkomunikasi. Akhirnya Akhirnya ketemu di ketemu pusat juga. Mozart, Emak ngundang saya di pelayanannya Emak. Waktu itu sebenarnya masih Covid juga ya, Mak. Iya, Tapi Emak tetap kita tetap jalan lah tetap ya. jalan. Walaupun Covid, pandemi, ya kekristenan itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Betul. Tetap bekerja terus roh Tuhan ya. Amin. Mm-mm. Nah, banyak orang hanya taunya Eli Salat. Oh, itu istrinya Junaidi Salat, ya Mm-mm. kan? Orang berpikir juga ada juga mungkin sebagian, oh mungkin dari dulunya memang udah Kristen. Atau oh mungkin memang karena ikutin babeh makanya jadi Kristen. Dan banyaklah opini orang yang mungkin belum mengenal, Mak. Sama seperti halnya Lucy, Lucy juga pengen banget mengenal lebih dalam lagi sosok seorang Eli Salat. Wani Piro. Tidak terhitung, Mak. Ya kan nanti yang bayar bapak gue di surga. Bapak gue di surga. Aduh. Betul. Iya, Nah, iya, gimana iya, sih iya. Maknya di dalam Kristenan itu sendiri? Orang taunya kan Junaidi Salat, Mm-mm. bapaknya murtadin dalam arti semua lebih bersenter kepada seorang Junaidi Salat. Iya. Lalu tiba-tiba nih pasangannya seorang Junaidi Salat, seorang Eli Salat. Apakah juga artis dulunya atau memang sudah Kristen? Bagaimana coba, Mak? Kalau dibilang artis, saya artis dapur. Dapur rekaman. Oke, oke, Enggak benar. juga Kan dia ngomong pasti iya, saya nggak paham. dapurnya ibu rumah tangga. Oke. Jadi saya hobi nyanyi gitu ya untuk diri sendiri ya di dapur ya karena kita hidup Mak orang dideketin, Mak, kayak hidup tadi. orang Kristen itu Khawatir kan nggak tidak kedengeran. jauh dari pujian ya selalu memuji gitu hatinya tuh selalu begitu. Nah, jadi saya sebetulnya waktu belum kenal Tuhan tuh kita nih keluarga apa ya namanya ya berantakan lah Bhinneka Tunggal Ika. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu gitu ya, Keluarganya Emak campur-campur ya. pribadi. Jadi bapak juga apa namanya? Kejawen. Kejawen. Kejawen Sampai tuh keselak saya. ya begitulah ya. Tapi saya nggak segan-segan sering beritakan Injil. Aslinya Emak orang mana? Asli sih saya dari Jawa Tengah. Lo cari dari Jawa Tengah pasti kenal gue semua. Bukan orang Betawi rupanya, Jo. Nyaru. Heeh. Enggak, jadi kebetulan kita tinggal di suatu daerah Jakarta Timur yang mayoritas tetangga saya semua nih orang-orang suku-suku Betawi. Jadi mau tidak mau saya harus bisa ngikutin logat mereka gitu ya. Lalu di situ Tuhan taruhkan visi misi saya lihat ini banyak banget nih orang Betawi di sekitar saya. Kalau saya beritakan kabar baik itu kayaknya gampang nih bahasanya mereka gitu. Jadinya saya tergerak untuk membuat suatu ya seperti kayak album Rohani Betawi gitu ya, ya macem-macem lah gitu ya. Semuanya larinya mengarahkan supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan kepada Tuhan Yesus. Nah, terus Emak sendiri akhirnya yang tadi dibilang Bhinneka Tunggal Ika, di mana titik balik seorang Eli? Nama aslinya siapa, Emak? Nama saya Elizabeth, panggilan saya waktu kecil Menik. Nah, Elizabeth Menik Sinardia. Oh, itu asli? Bukan Elizabeth nama baptis, bukan? Bukan. Oh. Jadi itu nama baptis. Oke, berarti nama asli sebelum Menik dibaptis? Sinardia. Menik Sinardia. Nah, bersinar. itu karena ya itu salah satunya begitu kali Tuhan mau pakai saya ya. Yang kedua, saya ini orang kecil. Mungil. Gitu, mungil. Jadi menik-menik gitu ya. Mungil. Menik-menik kan cakep tuh manik-manik Iya, gitu. iya. Katanya mereka. Makanya Babe beruntungnya udah melihat. Kembang Lombok gitu kalau orang Jawa bilang kembang Lombok. Jadi di situ kita ini
asal dari orang tua tuh ya kejawen ya, kejawen terus ya tadi saya bilang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi saya bersaudara itu 11 orang. Ah, Ini kesebelasan nih. serius? Iya 11, saya yang paling kecil. Nomor 11. Emak bapaknya hebat ya. Yang hebat emaknya lah ya. 11. Allahu Zaman Akbar. dulu kagak ada KB. Zaman dulu ya ngapain kerjaan kurangnya ngapain lagi? Buat anak. Bikin anak yang banyak deh lo. Ya Karena bapak punya saya mah prinsip dari dulu banyak anak setuju. banyak rezeki kan Iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi ya sudah akhirnya ya memang Tuhan pilih saya ya. Jadi dari nomor 1 sampai 5 itu agama seberang ya. 6 ke bawah blontang-blonteng deh tuh pokoknya. Ya aduk-adukan campuran tuh. Akhirnya saya mengalami pertobatan pribadi karena saya dari beberapa bersaudara itu yang bertahan iman Kristennya saya. Meskipun waktu itu saya ancur-ancuran. Maaf sebentar. Mhm, Berarti emak emang dari karena tadi dibilang Bhinneka Tunggal Ika, tapi emak sudah mhm. memilih Kristen dari muda, dari kecil? Itu, sudah memilih Kristen tapi Kristen ancur, nggak ngerti apa, Iya. yang penting gue jadi Kristen aja ah, gitu. Kayaknya jadi Kristen enak Oh nih, itu, gitu ya. aja. Kecil itu ya? Heeh, nggak tahu menahu gitu. Lihat orang anak-anak sekolah minggu kecil enak bener gitu pakai baju baru, baju bagus-bagus Oke, gitu. Ah, pengen ngikut aja, oke, nggak tahu itu Kristen apa gitu. Nah akhirnya ya Tuhan mungkin kembali lagi kita sudah dipilih ya kan dari sejak rahim kandungan orang tua. Meskipun ada banyak yang nyeret saya untuk kepercayaan yang lain, mhm, tapi ya itu saya nggak ngerti ya, walaupun nggak ngerti apa-apa tapi kok saya bertahan gitu ya, untuk kekristenan gitu. Padahal agama Kristen tidak menyelamatkan ya, yang menyelamatkan iman Bapak Ibu Saudara kepada Yesus Kristus. Tapi karena saya waktu itu masih bodoh, nggak ngerti yang penting jadi Kristen. Nah, akhirnya, sampai yang lain-lain itu nyebrang, nah saya tetap sekali Yesus tetap Yesus lah kalau sekarang ini. Nah, saya tetap bertahan, mengalami pertobatan secara pribadi. iya. Tuh, Umur? Umur? udah cukup lama ya, kalau nggak salah saya sekitar SMP lah, SMP kelas 3 tuh. Saya Mengalami mengalami pertobatan pertobatan secara pribadi ya? pribadi ya, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Nah, akhirnya dengan pertobatan itu, akhirnya ya keluarga saya diselamatkan semuanya, Oh, gitu. Kenapa mereka melihat saya gitu, melihat kok saya perubahan? berbeda, gitu. Beda daripada saudara-saudara yang lain gitu. Mhm, Ya kakak-kakak, ya mhm, beda sekali gitu, Tuhan tunjukkan suatu perbedaan. mhm, Nah akhirnya sampai sekarang ini saya tetap bertahan di dalam Yesus dan bahkan lebih sungguh-sungguh, mhm. akhirnya Setelah mereka menikah sama Pak Jun? waktu itu menikah, belum sih, masih hancur saya juga tuh. Oh, Belum 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 apa sih namanya, sungguh-sungguh banget sungguh-sungguh gitu? banget gitu, ya hanya sekedar tahu Kristen aja gitu. Mmm, Nah ini akhirnya pengalaman keluarga dulu, mereka akhirnya bertobat, yang dulu nyebrang mhm. Balik lagi? jadi Kristen, ikut-ikutan Oh saya oke, itu gitu. setelah menikah atau sebelum juga? Nah itu akhirnya setelah Setelah ya, setelah karena perubahan menikah, itu ya? heeh. Jadi saya lebih dimantapkan lagi dengan Babe Jun, Babe Jun. heeh. Jadi memang Tuhan sudah menentukan saya dengan dia berjumpa, rupanya ada maksud Mhm, supaya keluarga saya diselamatkan semuanya, mhm, saya juga tambah pinter iya. gitu. Dulu saya boro-boro mau ngomong tentang kabar baik tentang Yesus itu siapa, nggak berani, takut digaplok saya, Iya, iya, iya. takut. Iya, Tapi sekarang luar biasa setelah saya banyak belajar, saya tahu, nah akhirnya saya lebih menggebu-gebu iya. malah Pokoknya nggak sama boleh siapa aja iya, kalau saya bisa harus ngomong tentang ngomong, Yesus ya. dan memang kita itu harus seperti itu. Mhm, Dia bertobat atau tidak, penting bagian kita beritakan, baik, beritakan, mhm. gitu. BKBDJ, beritakan kabar baik di Iya, jalan. di Ya, mana aja di ya, mana aja. di angkot. Betul, heeh. Terus akhirnya, eee, bagaimana kita anu, karena kebetulan karena akhirnya seorang Eli Salat atau Meni ini menikah dengan Babe Jun, yang memang benar pada saat itu seorang murtadin ya, yang benar-benar Hmm, akhirnya
serius banget kepada Tuhan yang akhirnya Mhm. mau nggak mau bukan mau nggak mau, akhirnya Mbak juga terbawa dong. Iya. Orang yang baik akan menjadi lebih baik lagi, Iya, imam yang betul. baik, makmum akan menjadi lebih baik gitu. Iya. Nah, bagaimana perjalanannya seorang keluarga Junaidi Salat bersama Eli Salat menjalani, membina dalam arti gini, membina kemurtadinan di Jakarta atau di Indonesia lah? Karena Mbak kan mendampingi terus nih. Iya, membina para murtadin nggak mudah ya. Mungkin mungkin lebih tepatnya bagaimana awalnya kok bisa terbentuk sebuah forum Mhm. murtadin? Ya, jadi karena kita background dari sana terutama Babe, Mhm. akhirnya kami, tersirat ya, terpikir orang-orang yang murtadin itu kan nggak punya tempat kemana dia harus dibimbing gitu ya, kemana mereka harus punya komunitas gitu. Dan kalau mereka tidak digembalakan atau tidak diberikan komunitas yang baik, mereka pasti balik lagi Mhm. gitu. Dan murtadin itu tidak mudah karena proses-proses yang harus dia hadapin. Mhm. Jadi dari berdasarkan, kenyataan hidup sehari-hari yang murtadin mengalami aniaya, mengalami, segala macam ya, tantangan-tantangan. Akhirnya kita berpikir, gimana yuk kita bikin suatu persekutuan doa, sifatnya persekutuan doa, supaya mereka juga, ketemu nih dengan para teman-temannya yang dulu, imannya yang dulu gitu, Mhm. nggak canggung. Kan kalau dari murtadin itu kita jeblosin langsung ke gereja yang betul-betul ini, paling tidak mereka bingung gitu ya, kayak lu Mhm. sih dulu pernah kesaksian ya, Mhm. bingung ya masuk ke gereja, ini kok nyanyi-nyanyi, doanya kapan, sembayangnya kan gitu. Mhm. Nah, supaya dengan komunitas ini mereka nggak kaget gitu. Oh, mereka ketemu temennya, ketemu saudaranya di sini. Lagu-lagu ibadahnya juga kita nuansa padang pasir, itu diambil dari ayat-ayat surat kepercayaan mereka dulu. Nah, kita buat bikin lagu supaya mereka juga gampang Itu Babe menghafalnya. yang buat ya? Iya, ya kerja sama saya karena Oh, kan oke. berdua. Kita selalu, Oh, mencetuskan segala sesuatu itu Mbak bikin berdua. lirik gitu kali ya? Berdua, nanti saya Yuk nambah-nambahin, yuk. "Oh gini aja Pak, begini aja, begini," gitu. Mhm. Jadi memang Tuhan udah pertemukan kita tuh untuk saling melengkapi Wow. ternyata gitu loh. Luar biasa dan dapet Babe orang seni, saya juga orang seni juga Iya iya. gitu. Jadi nyambung. Iya iya. Kalau dulu mungkin kita berseninya untuk duniawi ya, Mhm. tapi saya dengan ketemunya Bang Jun, saya tersalurkan gitu. Amin. Apalagi di kerohanian, oh lebih lagi. Kalau dulu aja sesat saya nekat gitu ya, Iya. istilahnya kan begitu ya. Iya iya. Apalagi sekarang udah bener nih ketemu Iya iya. yang bener, ya saya Heeh. harus nekat juga dong, istilahnya begitu. Jadi saya benar-benar harus fight buat Tuhan gitu ya. Mhm. Apa talenta yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan, saya kembalikan buat Tuhan, Amin gitu. amin. Dan akhirnya Iya, terciptalah forum itu, apa namanya yang pertama kali? perkumpulan ya para, murtadin Mordin. berkumpul Tahun ya. berapa itu, Mak? Wah itu sudah lama ya. Itu awalnya sebetulnya itu, yang Biar kami harus tahu, Mak, cikal mmm, bakalnya siapa. Kadang-kadang orang tuh suka melupakan sejarah. iya betul. Mhm. Jadi, karena kami latar belakang dari sana, satu waktu, kami datang diundang dengan Pak Muhammad Fatah almarhum Mhm. dulu. Nah kami datang itu baru sekitar 10 orang lah. Tahun berapa, Mak? Waduh udah 19 berapa ya, Oh, udah lama 19 lah sekali ya ya. itu ya, heeh. Nah kami datang, kami lihat, ini kok nggak tersusun dengan baik liturginya, musiknya hancur gitu, WL-nya, singernya juga, hancur deh pokoknya. Mhm mhm Nah, akhirnya kami terbeban gitu, kami mhm terbeban untuk, coba menangani gitu ya. "Yuk yuk mhm kita coba rubah yuk, Pak," mhm gitu, dengan mhm. ini kita gitu. Kasihan, sayang nih ada jiwa waktu itu masih 10 orang, gitu Oh. kan sayang sekali gitu ya. Kita satu jiwa aja nyari susah, apalagi ini sampai 10 orang gitu kan. Mhm. Nah, akhirnya singkat cerita kami, rajin datang ke persekutuan itu ya, yang ya istilahnya ngawur lah, ngawurnya dalam arti yang penting nyanyi-nyanyi gitu-gitu aja gitu. Selesai pulang gitu nggak dapet apa-apa. Oke. Nah, akhirnya, almarhum sebelum pulang pernah ngobrol-ngobrol sama kita, "Kalau nanti saya dipanggil Tuhan, lo aja Jun nerusin," gitu. Mhm. Nah, akhirnya singkat cerita karena sudah ada pembicaraan Pak Muhammad Fatah kepada Bang Jun, akhirnya dia pulang, ya kita teruskan.
Oke. Nah, begitu kita teruskan, kita rombak semuanya, liturgi semua kita rombak, kita lebih fight banget gitu. Terus kita cari jiwa terus, cari jiwa. Terus akhirnya bertambah 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 banyak, sampai kurang Wow, lebih begitu. 1.500-an orang. Wah. Itu dari X loh itu. Jadi saya bukan mengutin orang-orang Kristen, saya mengutin orang-orang yang di luar Yesus, yang Yes, nggak yes. kenal Yesus. Tidak Mhm. hanya, muslim saja, tetapi banyaklah yang Dari pokoknya agama lain lah. ya, yang di luar Tuhan Yesus ya. Jadi kita semangat tuh, dan itu tidak ada donatur yang kasih Oke. kita. Mhm. Jadi Bang Jun kalau habis pelayanan dapat PK, dikumpulin di Mmm, lemari tuh, mhm. didoain dulu, dikumpulin. Nanti kalau udah mau tiba saatnya ibadah Dulu apa, operasionalnya, sebulan sekali dulu? dulu masih sebulan sekali. Baik, oke. Nah, itu baru kita pergunakan PK-PK itu. Mhm mhm. Sampai sekarang sih ya hidup oleh iman ajalah kita. Amin ya, haleluya. Walaupun, ya silih bergantilah Hmm, kehidupan ya, Maknya, ya. iya iya. Dan Maknya sendiri sama Babe berarti membina rumah tangga berapa tahun, Mak? Saya kurang lebih 25 tahun. 25 Heeh, tahun ya. karena Berarti dulu Babe bawa mhm, anak berapa? Emak bawa anak Emak single ting-ting sama Babe? saya Bang Jun bawa anak 2 Mhm. gitu ya, saya 1 Oh, baik. dan itu semua juga ya karena kasih Karena kemurahan Tuhan ajalah semuanya itu, iya iya iya. ya. Nah, sampai sekarang akhirnya kita melayani bersama, Sama ya. ya kebetulan juga Anak talentanya Maknya laki masing-masing. apa perempuan? Perempuan, Aku belum pernah ketemu ya. ya nanti Oh, tapi cantiknya kayak ah, kamu, iyalah. Aku doain. mungil langsing, Sekarang iya, sekarang kan langsung ya. iya, Aku langsung, Mak, langsung sekarang. ya, Tapi tenang nanti kita kurus lagi. eee, Kita lambang kita kemakmuran ke jangan Baduy aja seminggu, dikurus-kurusin, Mak, tapi turun naik turun naik iya. turun naik. Haleluya. Gitu, jadi ceritanya akhirnya terbentuklah persekutuan doa para X Murtadin. semuanya ya, Kalau Murtadin di semua. Mak, mohon maaf, apakah dulu sudah ada kata-kata murtadin atau baru 2 tahun ini? Dari dulu, heeh, Oh, udah ada, lu aja ya ketinggalan. kan memang ketinggalan Ade mah. Ade kan orang baru ya bisa dibilang Iya. 2021, Nah, lu saya termasuk baru. jugalah, udah Murtadin. Murtadin tuh apa sih? Iya, mereka kan Murtad bilangnya ya kan, murtad, iya, meninggalkan. betul, Din itu menurut mereka agama, mereka. heeh, itu agama, meninggalkan agama, enggak apa-apa Kan meninggalkan agama, agama, tapi datang kepada gitu. Tuhan yang benar. Nah itu, jadi lu kalau dikatain murtadin kagak usah sewot-sewot Oh lah, enggak, nggak usah gua nggak marah ya, sewot, gue malah tetap bangga. semangat deh, Gue bangga, mhm, anyway, aku malah bangga karena dibilang, kami murtadin. Oh iya, selama ini mhm, nah biar penjelasannya lebih jelas ya. Jadi kalau ada mhm. beberapa orang, "Jangan mau bilang murtadin, kayaknya kesannya jelek banget." Lah, ini dijelaskan. Jadi murtad itu adalah keluar dari agama menurut mereka. Emang iya kita keluar dari agama. Heeh, Nah, tetapi dinnya pindah, din itu agama, jadi oh dinnya meninggalkan pindah, agama, murtad itu pindah ya. heeh, Nah, meninggalkan, tetapi kalau kita murtad dari pindah dari agama, benar. Nah, mhm, tetapi datang kepada Allah yang benar, benar, kepada iman yang kepada benar, iman yang benar. Jadi iya, saya bangga justru dibilang murtadin. iya, itu yang menyelamatkan kita, Nah ini gitu. buat semua Karena sahabat agama itu tidak menyelamatkan, setuju. Nah, ya, sudah ya, jelas mhm. penegasan ini akan kita jadikan short juga supaya jangan pada bersedih hati ngomong, "Oh, dibilang murtadin." Harus bangga lah. Memang iya kan Lu pindah juga agama. jangan sedih dibilang kafir lu. Oh, Lu enggak, kok ninggalin Tuhan tuh kan lu dibilang pokoknya kafir. dibilang kafir lu. Kaya firman saat Kaya akan ini. firman. Haleluya. Haleluya. Iya, Nah, saudara-saudara terkasih, banyak banget Mak viewer aku, mhm, "Kak Lucy di mana dong gereja murtadin?" Sejujurnya saudara-saudara kami belum punya gereja murtadin, mhm. tetapi persekutuan-persekutuan murtadin memang kami punya terutama Iya, ya yang dibentuk oleh, Bang Jun Babe dan ya, saya. Babe sama Maknya yang Mhm, sebelumnya sudah ada Pak Muhammad Fattah ya, lalu mhm, dilanjutkan Babe dan Maknya ini sampai saat ini masih ada. iya, Dulunya ada sebuah nama, sekarang berganti nama menjadi Junaidi Salat Ministry ya, Mak, iya ya. betul, Tapi semua orang taunya bersenter kepada Babe Junaidi Salat. Nah, mhm. itu memang seminggu sekali apa 2 kali sekarang, Mak? Kita 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Iya, Nah, kalau misalnya Anda WA ke saya, jangan nanyain gereja Murtadin ya, tapi bicaranya gini, "Kakak saya mau ibadah Murtadin, saya kasih, alamat dan undangannya kita beribadah bareng." Ya. iya, Kita beribadah di tempatnya Maknya, kalau Maknya buka ibadah tuh rame, Saudara ya.
Amin. Luar Semua karena biasa. kasih kemurahan Tuhan Karena saja. kasih kemuliaan Tuhan. Iya. Haleluya. Nah, itu dia tadi bagaimana seorang Elisalat sehingga tidak lagi bertanya-tanya ya, siapa sih sebenarnya Elisalat? Istrinya Junaidi Salat? Iya, tapi orang pengen tahu tuh background sendiri. Nah, ini Heeh. diceritakan di Lucy Daiva Channel. Nah, akhirnya buat Mak sendiri bagaimana melihat para murtadin 5 tahun ke belakang? 5 tahun ke belakang ya. Para murtadin ini ya sebetulnya gini ya, kalau kita lihat dari mereka-mereka ini ketika Tuhan Yesus hidup menjamah dia dan Tuhan Yesus bekerja dalam hidupnya, otomatis roh itu menyala ya, menyala semangat sehingga semangat itu nggak bisa terbendung, sehingga mereka mau menyampaikan bahwa ini loh gue udah dapat keselamatan, ini loh gue udah dapat harta yang terpendam gitu, pasti cerita. Nah, cuman kalau saya melihat bagaimana cara penyampaian mereka, ya kita tidak bisa menyalahkan juga gitu ya. Itu karena lagi pekerjaan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu kan kembali lagi kan tertib gitu. Jadi kalau saya melihat belakang itu banyak sekali yang kadang kala salah langkahnya gitu loh. Salah langkahnya ataupun salah penyampaiannya. Penyampaiannya salah dalam arti terlalu ini ya, sehingga kadangkala membuat kontroversi juga gitu. Sebetulnya kita hanya cukup memberitahu saja, menjelaskan kepada mereka, perkara dia terima itu kan nanti terserah Tuhan. Nah, bagian kita hanya memberitakan. Ya, para murtadin di sini saya melihat semangat luar biasa ya. Mereka karena merasa sudah mendapatkan tadi harta yang terpendam itu. Cuma saya lihat kebelakangan mereka agak-agak ya kadangkala ya nyimpang sedikit, kurang ini ya apa sih, berhikmat ya, terus kurang juga molesnya itu kurang hati-hati gitu, kadangkala jadi bumerang buat sendiri. Baik. Gitu. Mungkin saya pikir tepatnya gini, memang kita ini kalau sudah menjadi pengikut Kristus harus siap dimuridkan, ya. Nah, pada saat saya maknya kenal saya kan 2021 ya. 2021. Itu jauh sebelumnya 17 tahun Lucy menjadi murid Tuhan. Dalam artian saya nggak mau Mak dulu bersaksi. Iya. Di satu hal karena memang takut ya. Kedua saya percaya memang saya itu bukan punya jiwa orang yang pingin tampil gitu. Cari panggung gitu. Jadi memang lebih tepatnya gini buat teman-teman yang murtadin baru, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Betul. Ini Matius 6 ayat 33 ini yang harus benar-benar dicari. Iya. Nah, mencarinya itu bukan di panggung Ya, betul. tapi di Dalam ibadah-ibadah. pertemuan ibadah ya. Iya, persekutuan nih kayak siapapun ya Anda diundang itu bukan kebetulan datang, kalau Anda bisa datang, datang. Karena Iya. itu juga bentuk pelayanan Anda pribadi kepada Tuhan. Iya, betul. Jadi supaya berakar, bertumbuh kepada diri Anda. Yang terjadi Emak bilang tadi, murtadin sekarang ini baru nongol di YouTube udah kegirangan, langsung udah menjadi kayak jadi artis rohani. Menyedihkan Maknya Iya, ya yang ya sekarang jadi ini kita akhirnya lihat. dia terima sanksi sendiri jadinya. Karena saya yakin kalau dia sudah bertumbuh dan berakar dengan baik, dia akan mengeluarkan kata-kata yang bijak penuh Ya. dengan kehikmatan yang Tuhan kasih. Ya. Jadi tidak hanya dari apa sih semangat dirinya sendiri ya. Jadi Kepingin dilihat orang. nah, harus terkontrol gitu bahwa di sini Tuhan Yesus yang harus ditinggikan. Iya, setuju. Kita yang rendahkan gitu loh. Jadi kita udah nggak boleh lagi ego, kita tuh harus betul-betul mati gitu, harus ditanggalkan itu. Tuhan kan udah angkat kita nih, terus kita mau ngapain lagi sih kok Tuhan udah angkat kita kan gampang. Lu nggak usah minta-minta biar jadi terkenal, lu ntar juga terkenal. Promosi. Nah, Ya, dapat jadinya promosi, promosi. Tuhan yang Iya, promosikan, betul. Nggak usah setuju. kita promosi diri kita sendiri gitu. Tukang kecap jualan kecap sendiri ya kan. Emang kalau kecap kan gitu ya Mak. Iya. Saya setuju kata Emak. Jadi kita mau terkenal dalam arti terkenal secara rohani atau mau dikenal orang, kalau kita yang berjalan dan berusaha untuk mengenalkan diri kita, nggak akan ada jalan. Nggak Tapi ada. kalau Tuhan yang promosiin kita, jalan orang tutup sekalipun, nggak bakal bisa ada yang Iya halang. betul. Jangan juga serakah
dalam pelayanan seolah-olah oh semua pelayanan punya gue semua nih gitu. Akhirnya yang lain disingkir-singkirin dengan caranya yang macem-macem gitu ya. Itu juga nggak boleh, Tuhan nggak inginkan. Itu Lucy sedih tuh, Mak. Jadi Mm-mm. lagi Lucy baru nih masuk ke dunia Murtadin, ketemu sama Murtadin yang saya menganggapnya dia senior. Mm-mm. Ya maksud saya gini, polemik di dunia, saya pikir saya Mm-mm. nggak akan dapatkan polemik Ya, itu di dalam ya, kemurtadinan gitu. ya. Ternyata polemiknya sama Ternyata ya, Mak, sikut-mensikut ya. Ini saya katakan nih, sikut-mensikut, lalu jelek menjelekan gitu. Itu membuat saya kaget loh, Mak. Iya. Jujur waktu saya berpikir menjadi Kristen, orang Kristen yang benar-benar terima Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang benar-benar ya, itu justru takut melakukan segala sesuatu. Bohong aja takut. Iya, iya, Saya. iya. Lalu saya dihadapkan gitu. Kok gini ya gitu saya. Sama aja dong, lo nggak ada bedanya Terus gitu gini, ya. kok gini? Ih, beneran nih kok gini. Ternyata Iya. mohon maaf ya, bukan Kristennya ya, orangnya. Oknumnya ya. Oknum. Deh, lu mau tanya apa lagi sama gue? Lagu-lagu yang Mak sama Babe ciptakan, itu kan lebih banyak unsurnya itu Betawi ya, Mak ya, Betawi. Tadi sementara kan berdua bukan orang Betawi ya. Itu bagaimana tuh, Mak, bisa menciptakan seperti itu? Iya, tadi udah disinggung sedikit karena kita tinggal di lingkungan orang-orang Betawi. Terus saya, Bang Jun itu sering mengadakan pertunjukan lenong Betawi. Lama-lama apal gitu. Nah, satu ketika saya mikir bahasa Betawi kan enak tuh. Ceplas-ceplos gitu ya, cetas-cetus gitu. Nggak ada yang ditutup-tutupin lah ya, apa adanya gitu. Terus gampang dimengerti. Terus dari seni kebudayaannya juga ada sukacita banget gitu, ada musik gambang-kromongnya. Kenapa sih Pak kita nggak bikin aja yuk, kita bikin yuk album rohani Betawi, saya gitu. Dulu album rohani Betawinya Emak sama Babe? Gitu. Terus katanya dia, boleh juga, katanya gue lihat lu bahasa Betawi kental banget katanya. Emak ya malahan ya kental ya. Ya udah deh, yuk kita bikin deh iseng-iseng kita bikin konten dulu masih belum canggih sekarang gitu buat diri kita sendiri dulu gitu pakai bahasa Betawian konten pendek-pendek waktu itu pengen ngucapin selamat kenaikan Isa Almasih. Nah kita ucapin gitu kenaikan Isa Almasih siapa itu Isa Almasih gitu kan kita kirim ke beberapa teman-teman gereja. Nah rupanya itu booming gitu. Lagu apa yang gimana tuh, Mak? Itu pertama Yohanes 3 ayat 16. Iya. Itu kalau bahasa Indonesianya kan karena begitu besar kasih Allah. Ya, itu kita Betawiin. Karena begitu gedenya kasih Babe gitu. Dia korbanin anaknya buat kita. Supaya setiap orang yang percaya diampunin dosanya masuk ke sorga gitu. Terus wah boleh juga nih. Ya, kebetulan juga kan Babe kan suka cipta lagu juga ya kan gitu. Ya kita bikin tuh. Ya kita kerjasama aja berdua. Kalau ini kurang ini gitu. Ya, ada lagi beberapa lagu yang banyak. suka Nah banget akhirnya dia sukses nih. Iya. Gitu. Tahun berapa itu, Mak? Udah lama juga ya 19-an deh tuh. Oh pokoknya sebelum 2000 itu ya? Sebelum 2000. Berarti ini 2023. Oh boleh dong kita recycle lagi. Iya. Sama Lucy Daiva ya. Tinggal lidahannya aja ya. Hitung aja. Terus hitung apanya. Iya. Hitung berkatnya yang Tuhan kasih yang udah luar biasa. Tapi memang kan gini, Mak, itu kan lama nih. Kita bikin lagi recycle ulang, kita tayangin di YouTube Lucy aja. Boleh. Insyaallah, insya Allah ya. Mudah-mudahan, nggak pakai mudah-mudahan di dalam nama Yesus. Pasti berhasil. Ya. Jadi dari situ akhirnya kita sukses tuh. Banyak peminat, akhirnya waduh luar biasa jadi berkat itu lagu gitu. Pada bingung yang punya toko di Pasar Baru tuh orang-orang India. Berarti kalau tahun itu Mama udah pakai CD tahun 90. Masih CD bukan, piring. bukan kaset. Yang masih kayak gitu tuh. Kaset dong. Iya, ada kaset. Ada kaset kan? Ada kaset juga. Berarti udah nyiptain kaset dong. Udah keluar kaset dong. Kaset udah. Nah, akhirnya banyak tuh toko-toko di Pasar Baru yang Cina-Cina Benteng, orang India beli nyetel di situ. Nah, akhirnya orang para pembeli masuk kan bingung tuh kok ada lagu Betawi gitu lagunya orang Kristen lagi gitu. Pas didengar-dengar ya. Awalnya mah mungkin pikir lagu Betawi ya. Iya. Akhirnya ya jadi
penginjilan juga di situ. Iya, akhirnya. Jadi Berapa ya lagu total yang udah diciptakan sama emak kalau sama babe? lagu Betawi itu kita udah 7 album, 7 album kali 10 kali atau 12? 12. 12. Satu album kan 12. Mhm mhm. Tuh, ini ada lagi yang belum digelinding, udah nggak Wih sempet. wih 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 Soalnya wih. dia keburu pulang kan Iya dia iya. gitu. Jadi eh 7 album Betawi, terus Dendang Melayu Mhm 8, mhm. Irama Kosidahan 9, terus satu lagi kompilasi 10. Oke Jadi kita oke. 10 album Mhm mhm. gitu. Ya puji Tuhan semua berkat Tuhan sukses sampai sekarang juga udah banyak gereja make. Ya kita intinya supaya menjadi berkat. Amin amin. Dan Ya. akhirnya itu adalah tujuan utama ya. Cuman Karena kadang-kadang berkat ada yang yang lain nakal juga. Ya kita sih kan namanya untuk jadi berkat paling tidak izin dulu lah sama yang punya lagunya kan ya kayak begitu, aneh gitu ya, ya izin, kan? heeh. Kita Itu sih gampang nggak kok, Mak, masalah, iya, bisa nggak diinin masalah. kecuali dia cover, Mak. Kalau cover memang kita nggak Mhm, bisa kenain hukum. mhm. Cuman kadang-kadang ya begitu juga, ya di luar sana lah ya, ada yang Mhm. nakal-nakal juga Dia gitu. bikin langsung Ya dia jual buat komersil mhm, gitu paling ya. nggak kalau kita bicara, ya saya juga nggak mungkin nggak kasih lah, Iya pasti iya. dikasih orang Mhm, buat pelayanan gitu. betul. Gitu. Jadi udah banyak album kita ya sukses sampai sekarang. Satu Haleluya. album aja nggak habis-habis. Yang sering kita bawakan di, Iya, kebaktian kita ya, Mak, ya? iya, iya, Haleluya. Nah itu dia tadi ya. heeh. Oke, Terima terima kasih. kasih. Jangan lupa Matiin. beli CD-nya di Heeh. toko-toko besi. CD ukurannya XL. Aduh, Mau tanya ini udah jam berapa? jam makan siang, gue udah lapar, udah Mbaknya juga jam 2 kerucuk-kerucuk. ada pelayanan juga ya. Ya, eee, yang pasti apa yang tadi Mbak sampaikan banyak sekali yang bisa Mhm, kita, serap ya buat adik-adik dan adik-adik rohani, maksudnya adik-adik rohani maknya ya. Yuk kalau misalnya kita, pingin lebih lagi, ya dekatkan diri dengan Tuhan. iya, Kalau maknya ini sebagai perantara Tuhan memberikan, jalan sebenarnya. Salah iya, satunya ya maknya. Saya punya banyak, kakak-kakak rohani yang harus saya dekati supaya saya lebih, mhm, "Ini benar gak? Ini begini benar gak?" mmm, Gitu. Nah, iya, adakah hal lagi, Mak, yang bisa Mbak sampaikan buat para saudara-saudara kita di luar sana yang belum mengenal Tuhan sekalipun? iya. Untuk yang belum mengenal Tuhan Yesus ya, kalau saudara udah capek lelah berdoa menurut kepercayaan masing-masing, cobalah tanya untuk berdoa, istilahnya kita nantang aja deh ya. Tuhan, apakah Engkau itu benar Tuhannya orang Kristen yang sering dibilang bahwa Tuhan tuh ada? Kalau memang ada, tunjukkan. Ya, terserah tantangannya apa ya. Mmm, Tapi bukan menantang Tuhan untuk hal-hal keinginan daging ya, bukan mhm, ya, atau masa supaya Indonesia nih jadi apa, makmur, enggak. Tantangan diri sendiri itu kamu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan kalau memang Engkau itu Tuhan yang hebat, kalau Engkau ada, tunjukkan, udah gitu aja. Nanti dia dia akan nongol, dia akan menjamah saudara, ya karena dia Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. amin. Asal sungguh-sungguh ya, nggak mempermainkan dia tantangan itu. Yang kedua, bagi kita yang sudah di dalam Tuhan Yesus, khususnya yang ya entah itu dari agama apapun, tetap membina, jangan merasa diri itu benar sendiri atau pinter sendiri, tetapi tetap, andalkan Tuhan Yesus karena Dia adalah sumber segala-galanya, sumber hikmat ya, sumber keberanian kita, sumber segalanya lah, udah nggak bisa disebutin satu persatu, seng ade lawan ya kalau Sing orang ada sana bilang lawan. ya, mhm. Jadi ayo kita sama-sama saling menopang pekerjaan Tuhan, Betul bersatu. betul. Kalau kita udah egonya masing-masing, si A pengen dilihat orang, pengen dikenal orang ya, Ya, udah repot kayak begitu, akhirnya pekerjaan Tuhan tidak berjalan, yang ada keserakahan. amin. Semua kepengen dijadiin miliknya, padahal kita mah kagak ada apa-apanya, Mhm, ya udah jelek, mata sipit, pendek, hitam, ya kan. Nah karena kasih kemurahan Tuhan aja kita dipilih, amin. gitu. Jadi kalau kita dipilih Tuhan untuk saat ini jadi pembicara mungkin atau jadi apapun, itu semua karena Tuhan yang angkat kita. Jadi Iya, jangan sombong ya dan jangan saling menjatuhkan. Kita ya. harus bersatu
Dan tidak boleh lagi membawa masing-masing doktrin gereja masing-masing, Iya, iya. gitu. Udah nggak bisa, ya. Kalau kita membawa doktrin masing-masing gereja, itu nggak akan bersatu orang Kristen. Iya. Coba kita lihat saudara kita, ya kan? Mereka itu, entah siapa yang dibela itu tetap mereka bersatu. Ini kalau kita lihat sisi positif. Iya. Ya, jadi kalau saya lihat orang Kristen ini kurang bersatu dalam arti karena mereka masing-masing ingin saling menonjol, Iya, mempertahankan egonya mempertahankan ya. ya. Ini Jadi dari sini harus Inggris itu. dipatahkan itu ya. Tuhan Yesus yang harus ditinggikan, doktrin itu tidak. Kita hormati doktrin itu, bukan berarti kita menjadi suatu berhala ya doktrin itu ya, menomorsatukan di atas segalanya. Seperti iman. Iman itu harus tinggi daripada akal kita. Jangan akal kita yang lebih tinggi dari iman kita, gitu. Jadi tetap membina hubungan yang baik, bekerja sama, dan tentunya semangat. Nah ini semangat yang penting. Kok kita udah nggak semangat untuk memberitakan kabar baik, ya apa yang mau diberitakan kan gitu lagi. Iya, iya. Semangat Gitu. dulu ya. Jadi itu saja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Mm. Ya, obrolan yang sangat menarik dan kesaksian yang luar biasa dari seorang istri legendaris dalam film dan legendaris dalam kemurtadinan. Dan ini ada sebuah sanjungan buat saya pribadi bisa dekat dengan beliau. Sungguh, ini adalah jalan Tuhan yang indah luar biasa. Nggak dapat Amin. babenya, dapat Nyanyi. nyaknya. Pohon boleh tumbang, akarnya terus merambat ya. Karena Haleluya. pekerjaan Tuhan tuh nggak bisa dibendung. Betul, betul. Tetap harus dikibarkan terus, berjalan Amin, terus ya. amin. Apa yang sudah kita dapatkan dari almarhum itu harus kita juga tetap jalankan. Tuhan bilang kan suruh apa? Beritakan Kabar baik. kabar baik. Ya, Jadiin dimanapun. semua bangsa murid. Heeh. Bukan jadiin orang Kristen ya, jadiin Iya, murid betul. ya. Ingat tuh. Orang Kristen Dan sering lupa. baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan beritakanlah kabar baik dan jadikanlah semua manusia jadi orang Kristen. Nggak Iya, nggak ada. ada. Itu yang saya juga concern di situ, Mak. Jadi Iya, saya memberitakan kabar baik. Mau sampai ke iya. ujung-ujung berung ya saya cuma menceritakan Kabar bahwa bagaimana baik. baiknya Tuhan. Iya, Tidak tentang agama. iya. Baik, Oke. saudara terkasih, terima kasih banyak sudah berada di Lucy Daiva Channel. Untuk itu, teman-teman semua, saudara-saudara terkasih, kita akan berpisah dan kita akan ngobrol banyak lagi dengan narasumber-narasumber yang lainnya. Saya Lucy Daiva, Eli Salat. di di Lucy Daiva Channel. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Shalom. memberkati.